tahu apa bahaya yang mengancam di balik penggunaan obat ini apabila tidak dilakukan dengan baik dan benar. Mungkin di sini saya coba kita lihat dulu mengenai apa ya, teori dasar mungkin ya, mungkin teman-teman apoteker juga udah lebih mengetahui analgetik seperti apa, antipiretiknya untuk menurunkan panas maupun antiinflamasinya. Tapi di sini kita akan menyoroti mengenai dasarnya. Yang pertama ini apa sih penggolongannya? Obat anti nyeri terdiri dari 2 golongan besar untuk OAIN ini, yaitu asam karboksilat dan asam enolat. Untuk asam karboksilat terbagi menjadi 4 golongan besar, yaitu ada asam asetat, kemudian derivat asam salisilat, derivat asam propionat, dan derivat asam penamat. Dari golongan asam asetat kemudian masih terbagi dua golongan lagi, yaitu derivat asam fenilasetat dan derivat asam asetat indol. Golongan yang kedua ada asam enolat, dia terbagi menjadi dua bagian, yaitu derivat pirazolon dan derivat oksikam. Dari teori penggolongan obat-obat OAIN antiinflamasi non-steroid ini, kita bisa melihat juga bahwa yang tadi kita lihat foto untuk salah satu contoh obat-obat setelan, bahwa ada beberapa obat yang dipakainya langsung sekaligus bersamaan. Misalnya golongan asam penamat, contohnya adalah asam mepenamat derivatnya, dan golongan dari misalnya yang oksikam dari kelas asam enolat. Dan kita tahu bahwa untuk obat-obat anti nyeri ini salah satu mekanismenya adalah dia menghambat sintesis prostaglandin, di mana sintesis prostaglandin ini adalah senyawa nyeri yang menghantarkan nyeri, sehingga apabila prostaglandinnya dihambat dengan adanya sistem oksigenase ini, penghambatan COX-2 kemudian dihambat enzim siklooksigenasenya, sehingga konversi asam arakidonat menjadi terganggu, sehingga nyeri pada yang dirasakan oleh pasien menjadi berkurang atau tidak terasa nyeri. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah si prostaglandin ini dia sebagian besar juga terdapat di lambung, di di dinding lambung. Dia berusaha berfungsi melindungi lambung dari asam lambung. Ketika pasien meminum obat analgetik ini, obat anti nyeri, dan kebanyakan emang sering dipakai, maka lambat laun si prostaglandinnya akan dihambat, kemudian akan terjadi semacam tukak lambung. Itu adalah ancaman pertama dari efek samping obat yang potensial terjadi. Banyak terjadi di masyarakat. Pada awalnya pasien mengeluhkan nyeri, kemudian minum obat setelan dengan asumsi bahwa ini obatnya bagus, efeknya langsung cespleng, tentu saja langsung cespleng karena obat analgetiknya banyak, tapi bahaya yang mengintai di belakangnya adalah adanya kerusakan lambung pinggir-pinggirnya, sehingga akan terjadi tukak lambung. Ya, akhirnya menjadi gastropati, mulai dari pendarahan lambung ataupun juga menjadi ada kejadian melena atau buang air besar berdarah. Masyarakat kurang aware mengenai efek dari penggunaan obat-obat setelan ini. Yang mengintai secara samar diantaranya yang jarang kita perhitungkan adalah apabila sering menggunakan obat anti nyeri, yaitu pendarahan lambung samar, akhirnya lama-lama akan terjadi kondisi anemia.
Sementara kondisi anemia yang kita tahu bahwa ini juga akan sangat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat maupun kualitasnya. Karena di samping dari keluhan-keluhan lemah, letih, lesu, apalagi pada misalnya untuk orang-orang yang dengan usia produktif itu akan sangat mengganggu tanpa mereka mengetahui dari mana asalnya dan juga tanpa mereka mengetahui ini mungkin karena anemia akibat dari penggunaan obat setelan atau obat-obat analgetik yang dimakan secara jumlah yang berlebihan dalam waktu yang terus-menerus. Ini adalah mekanismenya, efek sampingnya sudah barusan kita bahas. Di sini mekanisme terjadi iritasi lambung. Yang pertama misalnya iritasi yang bersifat lokal, kemudian dia akan bisa menyebabkan difusi kembali asam lambung ke mukosa dan menyebabkan kerusakan jaringan. Dalam hal ini akan terjadi tupak lambung. Kemudian juga iritasi atau pendarahan lambung yang bersifat sistemik, yaitu karena adanya hambatan tadi prostaglandin 2 dan prostaglandin 2 dan juga derivat-derivatnya. Sehingga di sini yang jadi pertanyaan adalah karena seringnya obat-obat setelan dikonsumsi di masyarakat, di mana peran apoteker. Untuk peran pelayanan farmasi klinik, misalnya di rumah sakit sudah dilakukan kegiatan pelayanan informasi obat maupun konseling. Pelayanan informasi obat itu bisa dengan membuat brosur, flyer, ataupun memasang informasi yang berkaitan dengan obat-obatan tersebut. Kemudian untuk konselingnya di rumah sakit, kita secara aktif berkomunikasi dengan pasien atas permintaan dari poli, biasanya dari dokter, dengan memakai formulir yang sudah kita sediakan untuk seorang apoteker ngobrol dengan pasien dalam rangka meningkatkan compliance. Itu kalau di rumah sakit peran apoteker. Kemudian bagaimana kalau misalnya peran apoteker untuk apotek-apotek komunitas. Di sini juga mungkin hampir sama, hampir mirip bahwa apoteker diharapkan ada waktu di depan di apotek yang menjadi tanggung jawabnya untuk sekedar menyapa pasien, kemudian apabila ada yang pasien yang datang kemudian membeli obat anti nyeri, kemudian dalam jumlah banyak ataupun sering, mungkin nanti bisa dikomunikasikan untuk apa, kemudian dijelaskan mengenai efek samping tanpa apoteker itu menakut-nakuti, tapi lebih ke supaya pasien menggunakan obat dengan baik dan benar, tepat sasaran. Kemudian dalam waktu minum obatnya yang apakah lebih bagus sesudah makan, sebelum makan, ataupun di saat makan. Kemudian ada peran di sini saya berusaha menyoroti dari misalnya untuk obat-obatan anti nyeri ini pada pasien yang kronis. Dalam hal ini adalah pasien yang mempunyai diabetes mellitus. Kenapa diambilnya ke sana, ke pasien diabetes mellitus? Karena ternyata untuk pasien-pasien yang punya gula, diabetes, itu mereka kebanyakan mempunyai masalah dengan nyeri yang disebutnya ini adalah di sini ada kesalahan neuropati, disebutnya di sini kesalahan neuropatinya adalah neuropati perifer diabetik. Jadi si neuropati perifer diabetik ini komplikasi kronis yang paling banyak terjadi pada pasien diabetes mellitus. Kenapa? Karena semakin tinggi gula darah dari pasien yang mempunyai hiperglikemi, maka dia akan terjadi resistensi pembuluh darah yang menyebabkan darah itu menjadi terhambat menuju endonerium. Kemudian karena terjadi hambatan di endonerium, kemudian akan terjadi kerusakan pada syaraf, khususnya saraf tepi.
Ini dari Sahrir tahun 2006. Ini adalah komplikasi yang paling sering terjadi, sehingga untuk misalnya kondisi di rumah sakit, di poli, ataupun juga akhirnya ke apotek-apotek yang di sekitar rumah sakit, obat anti nyeri ini banyak sekali digunakan dan konsisten diberikan pada pasien dengan penyakit kronis ini. Berdasarkan jurnal jurnal di apa sih yang dipublikasi di PubMed ataupun NEJM, dan juga sekarang sudah ada jurnal lokal, yaitu apa sih yang banyak yang lokal dilakukan penelitian oleh mahasiswa juga yang menyebutkan bahwa penelitian ini didesain dengan cara case series. Maksudnya adalah melakukan pengamatan kepada subjek yang terscreening dan terdiagnosa selama kurang lebih 1 bulan. Kemudian pengukuran derajat neuropatinya menggunakan metode total syndrome score. Kenapa harus diikuti? Karena ternyata banyak sekali pasien diabetes mellitus dengan dengan efek samping neuropati perifer diabetik ini, dengan tanda-tandanya, gejala-gejalanya antara lain adanya rasa nyeri, kemudian rasa terbakar, ada juga parestesia, itu kesemutan dan rasa tertusuk, kemudian mati rasa atau kebas karena gula darah yang tidak terkendali. Sehingga untuk penelitiannya banyak dilakukan, mulai dari publikasi yang NEJM, New England Journal Medicine maupun PubMed, sehingga sekarang diikuti oleh publikasi dari negara sendiri dengan metode penelitian yang sudah disebutkan dengan case series, kemudian penelitiannya diamati dengan pada subjek yang terscreening dan terdiagnosa, diikuti selama 1 bulan untuk mengetahui apakah benar bahwa berdasarkan publikasi NEJM, untuk pasien dengan umur di atas 45 tahun sangat direkomendasikan untuk pemberian obat vitamin neurotropik. Dalam hal ini kandungannya adalah B1 100 mg, B6 100 mg, dan B12 kurang lebih 200 mikrogram. Kemudian ada juga pernyataan bahwa untuk pasien dengan usia di atas 45 tahun, pemberian vitamin neurotropik ini sangat bermanfaat dibanding pemberian vitamin yang lainnya, seperti misalnya dengan kandungan zat besi yang tinggi. Ini adalah dasar dari penelitian di kita di Indonesia secara lokal, bahwa benarkah untuk pasien-pasien kronis dengan gula, dengan pemberian obat analgetik yang tinggi, dan juga dengan efek samping yang mengintai di belakangnya, sangat perlu diberikan obat neurotropik ini. Ternyata berdasarkan penelitiannya dengan dilakukan metode total syndrome score, kemudian pengukurannya diolah dengan analisis deskriptif melalui analisis univariat dan bivariat, didapatkan hasil bahwa penelitian mengenai neuropati ini untuk vitamin neurotropik ternyata bisa menurunkan tingkat nyeri pada pasien gula secara bermakna. Sehingga itu adalah mungkin rekomendasi kita sebagai apoteker, karena kita tidak bisa istilahnya untuk memberhentikan mereka pasien, dalam hal ini pasien, untuk Bapak ini obat anti nyerinya ada 3 macam sekaligus, misalnya ini ada antibiotiknya juga, ini anti nyeri ini akan membuat lambung kita berdarah atau apa, tukar dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien, kita menerangkannya. Kita tentu tidak bisa menyuruh pasien untuk langsung stop, berhenti karena ada bahayanya.
tentunya tidak seperti itu. Sehingga di sini berdasarkan jurnal, kemudian berdasarkan juga evidence based medicine, diminta untuk kita bisa memberikan pelayanan informasi obat yang tepat dan sesuai tepat guna pada pasien, bahwa boleh obat anti nyeri ini diberikan misalnya dalam tanda kutip yang pertama sudah makan ataupun saat makan. Kemudian karena obat anti nyeri ini punya efek kurang lebih sekitar 12 jam, karena ada juga pasien yang sering mengeluh, misalnya ketika saya memberikan konseling di rawat jalan, Neng, da landungna upami atau CF teh ibu teh ada kedak meser deui soalna nyeri deui. Dari tanggapan dari kita mungkin, oh iya, emang karena dari teorinya juga untuk obat analgetik ini dalam jangka waktu pemakaian intervalnya sehari 2 kali, setiap 12 jam, itu nyerinya akan muncul kembali, sehingga direkomendasikan untuk pemberian penambahan rekomendasi oleh kita, apoteker, Ibu mungkin nanti bisa ditambah untuk obat analgetiknya dengan tambahan neurotropik. Itu adalah khusus untuk pasien dengan gula, karena di sini kita bahasnya yang berdasarkan dari kacamata pasien kronis yang mempunyai insulin yang kurang memadai dalam tubuh, sehingga gula darah pasien selalu naik. Mungkin nanti untuk ke depannya bisa dibahas juga, dilihat juga untuk obat-obatan anti nyeri ini apakah selalu digunakan juga oleh pasien dengan hipertensi tinggi yang tidak terkontrol, ataupun juga pada pasien dengan gagal ginjal mungkin. Halo, Bu Nunung. Gimana Teh? Iya, jadi sampai sini, sampai kita bahas mengenai yang golongan OAIN ini, kemudian rekomendasi kita sebagai apotekernya, peran apa yang kita bisa bagikan, barangkali ada yang bisa kita diskusikan. Oh iya, baiklah, untuk pemaparan materinya sudah selesai, dan Bapak Ibu hadirin semuanya, teman-teman apoteker, mangga silahkan untuk sesi diskusi, ada yang ditanyakan atau mau sharing tentang materi ini, dipersilahkan bisa chat atau langsung. Terima kasih. Mungkin ini Teh, saya ada pertanyaan sendiri nih. Kebanyakan memang di daerah saya juga sama, ibu-ibunya suka gitu. Jadi katanya kalau ke apotek tuh mintanya mau beli obat yang setelan gitu. Kan kita teh bingung ya Bu, obat yang setelan teh yang apa gitu. Jadi sebenarnya dari nanti sisanya itu Bu, kadang-kadang suka dikasihin lagi ke tetangganya atau ke temennya gitu. Tapi kalau misalkan datang ke apotek sih suka kita kasih edukasi ya, tidak disarankan untuk minum obat yang setelan seperti itu karena kita tidak tahu isinya seperti apa gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu semuanya ada juga kasus-kasus di lapangan bagaimana cara menyiasati kita dalam pembelian obat yang anti nyeri gitu. Jadi kalau misalkan ada yang minta-minta obat untuk obat nyeri, kita arahinnya apa, Bu? Oh iya, seperti yang tadi kita bahas, Bu Nunung, bahwa untuk golongan-golongan obat OAIN ini kan ada kelas-kelasnya ya. Berdasarkan dari jurnal di NEJM bahwa ada rekomendasi untuk golongan obat natrium diklofenat. Di sini untuk golongan natrium diklofenat di kelas asam asetat, asam karboksilat, golongan asam asetat, derivat asam fenil asetat di sana untuk
obat-obat golongan asam fenilasetat ini dia tidak terlalu mengiritasi lambung. Jadi lebih direkomendasi untuk pasien yang terapi antinya supaya efek samping terlalu membahayakan, direkomendasikan untuk memakai obat golongan derivat asam fenilasetat. Karena berdasarkan dari mekanisme kerjanya juga, untuk golongan obat derivat oksika maupun derivat asam fenamat itu sangat mengiritasi lambung. Apalagi sekarang Bu Nunung udah ada ya obat yang selektif COX. Jadi obat yang selektif dia itu tidak menghambat prostaglandin, tetapi langsung menghambat sintesis siklooksigenase sehingga nyeri tidak dirasakan oleh pasien. Kemudian si prostaglandinnya masih tetap bisa ada di sintesis oleh tubuh. Cuman yang harganya emang masalahnya di harga biasanya lebih mahal untuk obat-obat yang selektif siklooksigenase ini, inhibitor siklooksigenase ini. Jadi pasti kebanyakan pasien akhirnya memilih untuk karena sering minum obat anti nyeri, memilihnya untuk membeli obat dengan harga yang lebih ekonomis, dan biasanya obat yang lebih ekonomis ini untuk golongan oksikam dan penamat. Kemudian juga ada golongan propionat, misalnya ibuprofen, ketoprofen. Jadi harganya masih terjangkau, dan kebanyakan misalnya walaupun kita udah kasih tahu, Ibu ini sebenarnya ada yang nggak mengiritasi lambung. Obatnya tidak membuat lambung nyeri, kembung, segala macam perih. Cuman emang harganya lumayan. Jadi akhirnya coba satu kali lumayan, tapi berikutnya akan membeli obat yang terjangkau oleh mereka. Kebanyakan golongan oksikam ya Bu Nunung, golongan piroksikam, tenoksikam itu kan harganya lebih terjangkau. Jadi mungkin balik lagi ke apotekernya untuk merekomendasikan misalnya bila nyeri di minumnya, kalau dia tidak ada terapi untuk semacam gula darah harus terus-terusan selama 1 bulan minum obat anti nyeri, ataupun juga harus sesudah makan, jangan sebelum makan, mungkin seperti itu dari kitanya. Mungkin ada masukan juga dari Bu Nunung sebagai apoteker, apalagi yang bisa kita rekomendasikan pada masyarakat. Oh iya, terima kasih Teh. Itu nanti mungkin ada pencerahan untuk kita pelayanan di apotek ya. Dan ini ada pertanyaan Teh dari teman sejawat, dari Ibu Karmelia. Katanya, apakah efek obat setelan yang isinya obat anti nyeri yang berlebih bisa berakibat buruk juga terhadap ginjal selain berakibat terhadap tukak lambung gitu? Mangga. Ya, seperti yang kita tahu, ginjal adalah organ utama ekskresi. Ketika kita minum obat terus-menerus, yang pertama, kemudian dalam jumlah yang banyak, kalau terus-menerus, mungkin untuk pasien-pasien dengan penyakit gula, diabetes mellitus, atau hipertensi itu kan akan terus-menerus. Tetapi masalahnya di sini adalah untuk obat setelan diminumnya dalam jangka waktu misalnya lama dan banyak, karena bisa sampai obat anti nyerinya 3 macam, ada antibiotiknya juga yang kita nggak tahu untuk apa. 4-5 macam obat diminum sekaligus. Ketika kita minum obat dalam jumlah besar, maka yang paling berat di sini kerjanya adalah selain hati sebagai organ metabolisme, tentu saja adalah ginjal. Jadi tentu saja akan sangat berpengaruh pada ginjal apabila orang, masyarakat, ataupun pasien misalnya terus-menerus memakai obat setelan ini. Lambat laun mungkin akan ada kerusakan ginjal yang nanti ditengarai dengan, kalau dari hasil lab mungkin nanti creatinine clearance-nya menjadi lebih besar, lebih tinggi, melebihi batas normal, jadi udah ada indikasi kerusakan. Mungkin nanti pasien hanya merasakannya kebanyakan, aduh lambung, tanpa sadar bahwa ginjal juga udah mulai kena. Jadi itu adalah salah satu plan kita sebagai apoteker untuk informasi obat juga ke pasien. Tentu saja
bukan hanya di rumah sakit, tapi di apotek-apotek komunitas. Untuk IAI kan istilahnya menjaga ya di depan seperti itu, mungkin supaya pelayanan ke masyarakatnya bisa lebih kita lebih di depan, dan masyarakat bisa menjadi lebih tahu bagaimana penggunaan obat yang baik dan benar. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, Ada terima yang kasih. kurang ya? Boleh teman-teman kalau ada yang mau menambahkan ya, sharing pengalaman atau kasus yang ada di saat kita pelayanan. Boleh di-sharing di sini. Dan jangan lupa masih ada door prize untuk 3 penanya pertama. Dan 1 sudah sold out ya, tinggal 2 lagi. Nah, kemudian Teh, itu ada kejadian juga ya waktu saya di apotek itu di klinik, kan saya ada apotek sama kliniknya ya. Nah, ada pasien yang tiba-tiba berobat, kena serangan, katanya dia habis minum obat 2 tablet. Nah, pas dilihat itu istrinya bawa bekasnya. Pas kita lihat itu ternyata dia sakit gigi katanya keluhannya. Terus pas dilihat itu ternyata kataplak, seperti yang kalium diklopenak itu ya Teh ya. Nah, apakah yang kalium atau natrium itu seperti yang Teteh tadi, dia memang udah salah ya minumnya aja 2 gitu, tanpa ada aturan. Katanya sih karena sudah biasa minum Paraset juga suka 2 katanya gitu, kalau 1 nggak mempan. Nah, kebetulan pas setelah minum obat itu, dia malah kena berdebar ke jantungnya, akhirnya diobservasi dulu. Nah, untuk obat yang natrium sama kalium seperti itu, apakah lebih rawan untuk ke efek jantung gitu daripada ke tukak lambung? Mohon arahannya, Teh. Aduh, arahan. Kita di sini sharing ya. Sharing, Teh, sharing. Sharing sama apoteker ini, saya juga sebenarnya grogi nih ngomong di depan teman-teman rekan-rekan apoteker gitu. ini. Takut ada yang salah. Jadi mohon nanti kalau misalnya ada pernyataan dari saya untuk dikoreksi kalau misalnya itu kurang tepat ini itu. Untuk yang tadi yang Bu Nunung cerita, natrium diklofenak, kalium diklofenak, kemudian ada keluhan ke jantung, istilahnya emang benar Teh. Jadi betul untuk obat itu tidak semua orang disamaratakan sama dengan yang tadi, misalnya untuk pasien-pasien dengan diabetes, dia minum obat anti nyerinya konsisten banyak misalnya, terus akhirnya pengen pakai setelan aja. Kemudian kita bisa rekomendasikan penggunaan vitamin neurotropik. Nah, begitu juga untuk pasien-pasien yang punya potensi penyakit jantung ya. Dalam hal ini kita harus hati-hati merekomendasikan. Tadi saya membahas mengenai obat-obat dengan obat-obat golongan asam fenilasetat, dalam hal ini diklofenak, natrium, kalium, lebih kurang mengiritasi lambung. Tetapi untuk pasien yang mempunyai resiko ke jantung, itu juga akan cukup berbahaya, karena yang kita tahu kan si jantung ini dia itu tidak bisa istilahnya lebih natrium kaliumnya itu menyusun dari kinerja jantungnya. Jadi kalium, natrium itu sangat sangat penting di dalam kinerja jantung. Kemudian apa yang terjadi kalau misalnya ada suplai kalium dan natriumnya kurang atau lebih? Tentu saja itu akan mengganggu kinerja jantung. Jadi dalam hal ini makanya apoteker perlu di depan, kemudian sering ngobrol dengan pasien, dirunut dulu Bapak punya penyakit apa, kemudian untuk anti nyerinya kita bisa, kalau si bapaknya emang mau nggak mau harus selalu minum obat anti nyeri, kita mungkin bisa carikan alternatif yang terbaik tanpa mengesampingkan bahwa misalnya pasien tersebut mempunyai resiko ke jantung. Berarti untuk golongan asam fenilasetat kita tidak rekomendasikan. Kita bisa rekomendasikan untuk golongan obat yang lain, tapi tentu saja dengan ada tambahan-tambahan, istilahnya syarat-syarat harus diminumnya sudah makan, kemudian kalau misalnya tidak ada yang harus terus-terusan diminum,
bila nyeri saja, kemudian hindari makan makanan yang meningkatkan trigliserida yang tinggi misalnya, karena ternyata trigliserida tinggi, kolesterol tinggi juga itu merupakan salah satu faktor pada pasien dengan usia di atas 45 untuk sering merasakan gangguan nyeri ini. Mungkin seperti itu. Oh ya, makasih Teh. Jadi berarti amannya untuk kita di depan itu lebih baik kita tanya dulu ya, apakah dia riwayatnya, kemudian setelah itu, setelah kita tahu, baru kita rekomendasikan yang paling aman, mungkin dari anti nyeri yang mengandung neurotropik dulu ya, yang itu, yang ada vitaminnya mungkin. Nah, baiklah Bapak Ibu hadirin semuanya, ini di sini juga bukan hanya IAI Teh yang hadirnya, tetapi ada dari PAPI. Dan kita tahu bahwa pelayanan di apotek itu yang sering hadirnya adalah STRTTK ya. Nah itu, jadi bangga kepada teman-teman semuanya yang dari PAPI, takutnya ada yang mau ditanyakan atau sharing atau masalah yang biasa dihadapi pada waktu pelayanan di apotek. Atau dari teman-teman panitia, apakah ada yang ditanyakan atau mau sharing dari Ibu Ketua IAI, Bu Aneng, ada yang ditambahkan, Mangga? Mana ya, Bu Aneng? Oh, lagi ini. Udah dari tadi pagi, Ibu Ketuanya. Iya, kayaknya karena sudah dari pagi ya Teh ya. Kalau begitu kita ambil kesimpulan saja, mungkin teman-teman sudah sudah mengerti apa yang tadi Teh Susan sampaikan ya. Jadi dari kesimpulan yang kita bahas hari ini, ternyata obat setelan itu adalah kandungannya kebanyakannya adalah obat-obat golongan enzyme ya, yang analgetik, yang sangat berbahaya kalau dipakai terus-terusan, yang bahayanya tadi sudah dijelaskan bahwa banyak sekali golongannya yang dapat mengiritasi tukak lambung. Dan kemudian untuk golongan natrium dan kalium juga itu adalah bahayanya kalau pemakaiannya tidak sesuai dengan aturan dokter, tidak sesuai dosis, maka akan berbahaya ke jantung. Dan kita sebagai apoteker yang melayani pasien di apotek harus betul-betul hati-hati, dan tadi apa yang dikatakan Teh Susan bahwa di pelayanan kita harus menanyakan dulu, anamnesnya dulu kepada pasien yang mau membeli obatnya, baik itu dari asistennya ataupun apotekernya. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Terima kasih banyak Teh Susan udah hadir di sini, udah sharing bersama kita. Sama-sama. Meskipun tadi kita ditutup secara simbolis karena Bapak memang mau ada keperluan, jadi bisa nggak bisa sampai akhir webinar ini, tetapi tidak menutup kekhidmatan kita dalam sharing ilmu ini. Mungkin itu saja, dan terima kasih kepada semua peserta yang sudah hadir sampai akhir acara ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih sekali lagi kepada Teh Susan, Jazakallahu khairan katsiron. Terima kasih kepada Ibu Aneng, selaku Ketua PC Kabupaten Sumedang. Terima kasih kepada segenap panitia, kepada host dan co-hostnya. Akhirul kata, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Teh, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Nggak ada foto dulu, Bu Nunung? Oh, mau ada foto? Boleh. Foto dulu, Bu Nunung. Siap. Bapak Ibu semuanya siap-siap lagi, kita akan difoto. Senyumnya, jangan lupa. Pak Aris, ini ada berapa halaman? Halo Pak Danang, ada Pak Danang? Ada. Dinyalakan kameranya dulu semuanya. Di saya ada 2 halaman, Bu Nunung. Ya, jadi kita mungkin ada untuk halaman. Ada 2 halaman. Oh, 2 halaman, siap. Atau di Bu Nunung ada berapa? Sama.
Dibuka kameranya, siap-siap. Senyumnya termanis. Siap, Pak Aris? Bu Tera, udah siap buat dokumentasi? Oke? Siap, 1, 2, 3. Sekali lagi, untuk halaman yang kedua. Siap? 1, 2, 3. Enggak 5O, Bruno. Hah? Oh, iya 5O ya. Sekali lagi kata Ibu Ketua, 5O. Siap. 1, 2, 3. Gini ya. Oke, terima kasih banyak. Sudah selesai Pak Ali. Mangga, saya kembalikan kepada host Pak Aris. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas kesempatan dan waktunya ya. Terima kasih sudah berperan aktif dalam kegiatan webinar series sampai ke-6 ya, sampai terakhir di sini. Atas kontribusi dari Bapak Ibu teman sejawat apoteker. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa kerjasama lagi untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Karena betul kata tadi siapa ya, Bu Nunung ya atau Bu Aneng ya, bersama kita bisa gitu ya. Artinya kita bisa memajukan ya anggota dari PCY Sumedang ini. Mungkin dari kami atas nama panitia, minal aidin wal faidin ya Bapak Ibu semua, mohon maaf lahir dan batin. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila dalam kegiatan halal bihalal dan webinar series ke-6 ini masih banyak kekurangan. Terima kasih kepada Bu Susan yang sudah menyempatkan memberikan materinya sehingga kita bisa menambah wawasan dan pengetahuan tentang materi yang sudah disampaikan. Bu Aneng, close statement mungkin dari ketua ini PC-nya, silakan. Hatur nuhun. Pertama-tama saya ucapkan hatur nuhun kepada semua yang hadir hari ini dari IAI dan AFI. Mudah-mudahan kerjasama ini tidak hanya sampai di sini karena ada rencana ke depan dari bidang pendidikan dan ilmiah untuk membuka kembali webinar series berikutnya. Mudah-mudahan nanti di webinar-webinar yang akan datang semakin banyak materi-materi yang bisa kita pelajari bersama. Demikian mungkin dari saya Pak Aris dan semuanya. Hatur nuhun kepada panitia, hatur nuhun kepada para pengurus yang sudah sangat luar biasa mensukseskan acara webinar series Ramadan kali ini. Terakhir paling saya ucapkan sekali lagi hapunten lahir batin dan mohon maaf apabila selama dari webinar seri 1 sampai webinar seri 6 ini ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mangga untuk post testnya sudah di-share ya Bapak Ibu. Linknya akan ditutup jam 18.00 ya. Mungkin gitu Bu Tera dari kami atas nama panitia. Post test jadi absensi kan ya? Iya betul Bu. Iya. Sudah mungkin ya Bu Aneng ya? Sudah siap. Hatur nuhun Pak Aris. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Mungkin kita ucapkan dengan bersama-sama dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.